Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Natasha Dwi Melani, dari kelas Sistem Informasi 2022A, akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat, yaitu Solusi Jitu Kembangkan E-commerce dengan Laravel untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman web yang diampuh oleh Bapak Bondasi Sepsaputra. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Sebelum masuk ke Laravel untuk e-commerce, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu Laravel untuk e-commerce. Sebelumnya, Laravel adalah framework yang paling tepat digunakan untuk membangun e-commerce yang tepat, cepat, aman, dan mudah digunakan para pengguna. Laravel mampu mengembangkan sistem yang berjalan secara baik dalam e-commerce untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam kinerja e-commerce. Jadi, e e-commerce ini merupakan sarana transaksi jual beli di mana Laravel ini sangat berpengaruh untuk pembuatan e-commerce dari fitur, em, kemudian penggunaan, sistem, layanan, database, dan lain sebagainya. Selanjutnya, latar belakang dari Laravel untuk e-commerce yang pertama, di mana di zaman sekarang ini e-commerce atau biasa didengar dengan perdagangan elektronik sudah tidak asing dalam dunia bisnis, di mana biasanya transaksi jual beli barang ataupun jasa dilakukan secara langsung dari pasar ke pasar. Di era sekarang ini, hanya menggunakan telepon genggam dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Dalam situasi ini, dapat menguntungkan para pelaku usaha untuk memberikan produk inovatif dengan dipasarkan hingga mancanegara. Jadi e-commerce sendiri ini adalah sebuah inovasi ya, di mana sebelumnya transaksi jual beli itu dilakukan secara offline dari pasar ke pasar, dari warung ke warung dilakukan secara offline, di mana itu sangat tidak efisien, sangat membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, panas, capek. Sedangkan dengan adanya e-commerce ini, kita tinggal pencet-pencet aja udah bisa membeli barang. Bahkan kita dapat mencari spesifikasi lebih baik daripada dia di pasar. Sebenarnya ini ada kerugian dan keuntungan ya bagi para pelaku usaha, di mana keuntungannya itu untuk berlomba-lomba untuk memasarkan eh, produknya itu tidak terbatas, jadi bisa sampai ke luar negeri. Sedangkan kerugiannya ini bagi para pelaku usaha atau UMKM yang tidak mengetahui era sekarang ya, era digital, hanya mengandalkan pembelian dari offline store. Selanjutnya, Laravel dalam e-commerce. Laravel adalah framework yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja dalam bentuk penggunaan PHP. Open source untuk menampilkan tampilan yang elegan. Dalam framework Laravel terdapat beberapa fitur yang berhubungan dengan e-commerce dan tentu saja akan bermanfaat bagi penggunanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Laravel ini berfungsi untuk menampilkan tampilan atau kode hingga fitur yang menarik untuk penggunaan e-commerce ini bisa efisien, bisa baik, bisa user friendly, dan lain sebagainya. Apa aja sih fitur Laravel dalam e-commerce? Yang pertama, Laravel memberikan fitur routing untuk membaca URL dengan mudah sehingga dapat dihubungkan melalui controller. Jadi kita itu kayak tinggal scroll-scroll aja, kemudian bisa baca-baca, kemudian tinggal pencet aja. Yang kedua, Eloquent ORM dapat menyimpan dan mengelola data dalam e-commerce untuk diproses dengan cepat dan mudah.
Data-data yang dimasukkan dalam e-commerce ini seperti data pengguna, data penjual, alamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada autentikasi dan otorisasi, mencakup keamanan sistem untuk membatasi hal-hal yang tidak sesuai dan tidak diinginkan. Autentikasi dan otorisasi ini sangat penting ya dalam e-commerce karena sekarang ini marak dengan pembobolan data. Kalau tidak dilakukan autentikasi atau dua langkah, itu dapat berbahaya ya. Seperti dalam e-commerce itu ada autentikasi dua wajah dengan wajah. Jadi bisa tahu penggunanya ini udah bener atau enggak. Kemudian dengan sidik jari kan itu tidak bisa dipalsukan. Hanya orang yang menggunakan dan wajah yang sesuai baru bisa menggunakan. Yang terakhir ada Blade Templating Engine yang berfokus pada tampilan pengguna di mana dapat sesuai dan mudah. Tampilan ini sangat berpengaruh ya dalam e-commerce, seperti pemilihan warna, pemilihan gambar, pemilihan tekstur, kemudian untuk ini sudah user friendly atau belum? Ini tampilan untuk buttonnya ini sudah kelihatan apa belum? Kemudian untuk abjadnya itu sudah kelihatan apa belum? Sebisa mungkin bisa digunakan dari remaja hingga dewasa. Selanjutnya ada keunggulan yang dimana keunggulan ini terdapat tiga. Yang pertama cepat dan tentunya mudah untuk digunakan. Beragamnya alat dan fitur menjadi poin utama untuk membangun e-commerce yang sesuai dalam Laravel. Yang kedua, jelas bersih dan tertata. Dengan penggunaan kode yang bersih serta tertata dengan baik dapat memudahkan untuk mengembangkan e-commerce dari waktu ke waktu. Yang terakhir, tentunya sangat aman, di mana dengan fitur keamanan yang ditawarkan Laravel dapat melindungi e-commerce dari serangan dari pihak yang tidak diinginkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini beberapa keunggulan dari Laravel untuk e-commerce, dari fitur keamanan, kemudian user friendly, tampilan, kemudian eh, penataan code-nya. Jadi kita tuh lebih mudah aja menggunakan Laravel untuk e-commerce, seperti meminta tombol button atau mungkin seperti untuk icon-icon yang mungkin memudahkan bagi pengguna seperti gambar keranjang belanja atau mungkin gambar profile seperti itu. Yang terakhir ada implementasi fitur Laravel dalam e-commerce. Di sini saya membuat implementasi 4. Yang pertama ada keranjang belanja. Fitur ini digunakan oleh pelanggan untuk memberikan kesan berbeda dalam belanja karena dapat membandingkan beberapa produk tanpa membelinya terlebih dahulu. Sebelumnya kalau di pasar induk atau secara offline itu untuk memilih barang itu susah ya karena harus dari toko ke toko, kemudian harus melihat benar-benar jeli gimana barangnya, kemudian belum tawar-menawar. Sedangkan dengan fitur keranjang belanja yang digunakan Laravel untuk e-commerce ini bisa memudahkan pengguna di mana apabila ingin membandingkan harga, membandingkan kualitas, melihat lokasi, lokasi pengiriman, kita itu bisa membandingkan dulu. Jadi kayak misal pengen beli di toko A, ternyata di toko B ini lebih murah. Jadi untuk produk yang di toko A dimasukkan ke keranjang belanja dulu, kemudian dibandingkan lebih murah mana, atau mungkin lebih bagus mana, atau mungkin ratingnya lebih baik yang mana. Yang ada check out. Fitur ini dilihat dari sisi pelanggan, dapat digunakan apabila telah menemukan harga, jasa pengiriman, dan produk yang sesuai secara aman dan mudah dipahami. Checkout ini setelah dimasukkan ke keranjang belanja. Kalau dirasa, oh sudah pas, oh sudah murah, oh sudah intinya sudah serk aja gitu sama barangnya, kita menggunakan fitur checkout. Langsung aja pencet klik beli, sudah bisa membeli pesanan produk yang kita inginkan tadi. Tanpa harus kita pergi-pergi jauh ke pasar atau mungkin ke warung, yang itu sangat mengurangi waktu ya. Yang ketiga ada sistem manajemen pengguna, di mana fitur ini digunakan untuk mengelola dan membuat akun pengguna. Lah, ini fitur yang sangat penting ya dalam Laravel untuk e-commerce, di mana fitur pengguna ini benar-benar harus rahasia ya. Untuk nama,
kata sandi mungkin, kemudian untuk alamat, di mana kita itu harus benar-benar mencantumkan benar-benar milik kita pribadi, di mana alamat itu biasanya yang sering terjadi ya dalam e-commerce, salah kirim alamat, kemudian tidak sesuai dengan alamat, itu sebenarnya tergantung dari kode, kok source code yang kita buat. Misal dengan sedetail-detailnya, semisal ada warna rumah atau mungkin depan rumah ada apa, atau mungkin alamat kantornya apa, jalannya apa, nomor berapa, itu mungkin diwajibkan ya untuk e-commerce agar bisa lebih mempermudah lagi untuk pengiriman barang. Yang terakhir ada sistem pembayaran, di mana fitur ini dilihat dari sisi penjual, dapat mengetahui metode pembayaran yang diterapkan untuk memudahkan pengguna dalam membeli produk. Nah, fitur sistem pembayaran ini bisa berbagai macam metode pembayaran seperti transfer bank atau mungkin melalui e-wallet atau mungkin bisa cash on delivery. Sekarang sudah marak banget cash on delivery dan pinjaman. Jadi kita itu nggak perlu punya uang dulu baru beli barang. Tapi sekarang itu kayak ada fitur-fitur yang sangat mempermudah dalam pembelanjaan. Tapi ada kerugian juga, seperti cash on delivery itu memungkinkan banyak barang yang dikembalikan ke penjual karena pembeli merasa kurang cocok atau mungkin pembeli tidak sedang berada di rumah. Kemudian untuk pinjaman sendiri itu sangat menguntungkan bagi e-commerce karena pasti ada bunga di setiap pinjamannya. Misal harga 100.000, untuk pinjaman dicicil 2 kali bisa harga 55.000. Jadi untuk e-commerce-nya sendiri mendapatkan untung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.